Ya guys, Bang Kodok is back pada video kali ini. Bang Kodok akan membahas episode baru, alur cerita Boruto to Blue Vortex episode 299 part yang ke-37. Jadi seperti apa keseruannya dan seadrenalin apakah cerita lanjutannya? Jadi langsung saja ditonton video ini sampai udahan, semoga kalian terhibur. Kita mainkan dulu intronya. Pada episode sebelumnya, akhirnya Boruto pun mengambil keputusan untuk tidak membunuh Hidari. Namun Boruto hanya memandang Hidari penuh dengan arti, sehingga Hidari pun tidak berdaya. Dan sekarang kita terusin ceritanya. Boruto yang sudah membuat Hidari tak berdaya akhirnya pergi ke tempat Mitsuki dan Kawaki. Mitsuki lanjut menyerang Shinjujura dengan melempar kunai yang diberi elemen petir. Dan Jura dengan tenang membelah kunai tersebut dengan besi hitam miliknya. Kemudian Mitsuki berkata, berani sekali kau memasuki desa Konoha ini, dan kau menyerang teman-temanku monster. Lalu Jura dengan ekspresi yang dingin kemudian sedikit tersenyum karena tahu yang bicara itu adalah si pengganggu yang mempunyai cakra alam. Dan Jura pun berkata, oh ternyata kau yang mempunyai dan menguasai cakra alam. Mitsuki pun berkata, jangan coba basa-basi denganku Jura, kau dan temanmu adalah penyusup desa Konohagakure karena kau telah mengincar anak dari Hokage. Dan aku sebagai shinobi Konohagakure akan membunuhmu. Kemudian Jura yang mendengar itu dari Mitsuki. Kemudian Jura berkata, tenanglah sedikit hei bocah, itu hanyalah kesalahpahaman. Aku sudah bilang dari awal serahkan gadis itu maka aku akan pergi dari desa ini tanpa harus ada korban jiwa. Lalu tiba-tiba Boruto datang dan menghampiri Mitsuki. Boruto pun bertanya ke Mitsuki, Mitsuki kemana perginya Kawaki? Lalu Mitsuki pun menjawab dia sekarang telah dibawa oleh Delta untuk berobat ke tempat Amado. Boruto yang mendengar hal itu hanya sedikit tersenyum, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Mitsuki. Lalu Mitsuki mencoba menyerang Jura menggunakan elemen petir milik Mitsuki, dan jutsu petir milik Mitsuki mengarah tepat pada tubuh Jura, tapi sayang Jurs bisa menghindar dengan mudah. Tapi tidak berhenti dari situ Mitsuki terus mengeluarkan jutsu petirnya, tapi sampai beberapa kali Mitsuki mengeluarkan jutsu petirnya, tidak ada satupun yang mengenai Jura, karena Jura dapat menghindar dengan mudah. Di posisi itu Boruto berkata ternyata Mitsuki masih kurang cepat sehingga semua serangannya dapat dihindari dengan mudah oleh Jura. Tiba-tiba saja Jura langsung menyerang Boruto dengan menyerang menggunakan kayu jati super tajam. Akan tetapi Boruto berhasil menghindari serangan Jura dengan sangat cepat. Namun tiba-tiba saja Boruto menghilang dengan jutsu Hiraishin. Dan Jura pun kebingungan kemana perginya dia, dan Boruto di saat itu menggunakan Hiraishin no jutsu miliknya untuk berpindah tempat ke arah Mitsuki. Namun tiba-tiba Boruto dengan cepatnya berteleportasi lagi, dan secara tiba-tiba muncul di atas kepala Jura, dan tanpa basa-basi Boruto menendang kepala Jura, dan Jura pun terlempar cukup jauh. Lalu tiba-tiba datang lagi satu musuh yaitu Shinjubak. Mitsuki yang melihat Shinjubak pun cukup terkejut. Mitsuki pun berkata sial ternyata masih ada satu lagi yang datang. Mitsuki pun berkata kepada Boruto. Boruto ternyata ada yang datang lagi. Boruto pun berkata di dalam hatinya sial ternyata Shinju Ompong datang. Boruto pun berkata kepada Mitsuki. Mitsuki kau sebaiknya hati-hati. Tanpa menghiraukan Jura, Shinjubak pun langsung menyerang dengan lengan monsternya untuk menyerang Mitsuki. Dengan cepat tangan Shinjubak langsung menusukkan ke ulu hati Mitsuki, akan tetapi Mitsuki masih bisa bertahan dengan cara menangkap tangan dari Bak. Tak berhenti di situ, Bak langsung memanipulasi tangannya yang satu lagi dan menjadi pedang dan langsung menyerang ke tubuh Mitsuki. Sontak Mitsuki yang kaget dan dia melompat mundur beberapa langkah. Boruto pun menghampiri Mitsuki. Boruto bertanya kau baik-baik saja Mitsuki? Mitsuki pun menjawab sial ternyata dia memang cukup kuat. Lalu Jura pun bangkit kembali dan langsung menghampiri Shinjubak. Boruto dan Mitsuki belum sempat bergerak dari posisi mereka bertarung tadi. Dan Boruto berkata berhati-hatilah Mitsuki. Di belakangmu. Dan secara tiba-tiba Bak muncul tepat di belakang Mitsuki, dan menyerang dengan tangannya yang sudah menjadi rahang raksasa langsung mengenai Mitsuki. Dan Mitsuki pun nampak menggeram kesakitan. Lalu tiba-tiba saja Boruto yang berada di sisi samping kanan, menyerang Shinjubak dengan menggunakan Rasengan.
Sehingga itu membuat Shinjubak terkena serangan Boruto. Jura yang melihat Shinjubak terkena serangan Boruto itu langsung meles cepat ke arah Boruto. Boruto dan Jura pun akhirnya bertarung lagi. Boruto dan Jura kali ini bertarung menggunakan taijutsu, mereka masing-masing terlihat menyerang, namun Boruto lebih mendominasi soal taijutsu daripada Jura, dan Boruto pun akhirnya berhasil mendaratkan satu pukulan ke wajah Jura dan berhasil. Sedangkan Boruto tidak ada satupun yang terkena pukulan dari Shinju Jura. Di saat Jura semakin melemah karena Boruto berhasil memukulnya kembali. Boruto memanfaatkan momen itu dan langsung menggunakan Rasengan yang sudah dikombinasikan dengan cakra alam, dan menyerang Jura di bagian perutnya. Jura yang terkena Rasengan Boruto sampai mengeluarkan banyak darah dari dalam mulutnya, dan langsung terpental cukup jauh. Jura pun kembali berdiri meskipun tidak seimbang. Jura berniat melakukan jutsu Mokutonnya kembali, namun Mokuton yang dikeluarkan Jura hanya berukuran kecil. Jura yang heran berkata, "Kenapa ini cakraku, apakah sudah mulai berkurang?" Ternyata Boruto memanfaatkan mata Jugonnya yang tiba-tiba aktif kembali, dan langsung dikombinasikan dengan Rasengan, sehingga Boruto bisa melihat titik kelemahan dari Jura. Karena terkena Rasengan yang dikombinasikan dengan cakra alam dari Boruto, membuat aliran dari cakra Jura menjadi sangat lambat. Jika Rasengan dengan kombinasi cakra senjutsu ini terkena oleh orang yang bukan Shinju, maka akan membuat aliran cakranya berhenti dalam waktu yang cukup lama. Di saat Jura sudah melemah, Boruto dengan cepat melesat terbang ke arah Jura, dan langsung menendang Jura. Dan Jura pun langsung terpental kembali, terlihat Jura sudah tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba Shinjubak pun menyerang Boruto dengan tangan berdurinya, namun Boruto telah menyadari hal tersebut. Boruto dengan cepat menangkap tangan Shinjubak, dan langsung membanting Shinju tersebut ke arah tanah dengan sangat keras. Sehingga efek bantingannya membuat tanah di sekitarnya pun ikut hancur. Terlihat Shinjubak pun langsung tidak sadarkan diri. Mitsuki yang melihat itu pun sangat terkejut, melihat kekuatan dari Boruto yang sangat luar biasa. Dan Boruto pun akhirnya melihat para Shinju tersebut dengan tatapan yang dingin. Lalu adegan pun berpindah dulu kepada teori Bang Kodok. Kontrol mutlak kekuatan penuh karma Boruto kemungkinannya adalah Doujutsu Jogannya. Mode setan Boruto ini akan dikuasai penuh seperti di episode 1 bersamaan dengan aktifnya mata Jugon Boruto. Namun sepertinya Kawaki juga terlihat kuat di EPS 1, dan memperoleh pengakuan langsung dari Pangeran Boruto. Mungkin antara mendapatkan modifikasi tambahan, upgrade lebih overpower, atau divaksin sel dewa. Tentunya yang berhubungan dengan Ceat, atau permainan kotor yang didalangi oleh Profesor Amado. Mana mungkin bocah tengil Kawaki mendadak kuat setelah latihan? Guru mana yang mau dijadikan guru oleh Kawaki kalau dianggapnya lemah semuanya? Tapi bisa jadi juga ternyata Kawaki ini kerasukan arwah Otsutsuki nyasar, entah ternyata Ishiki, yang ternyata hidup lagi, atau kerasukan Otsutsuki baru, yang bikin dia lebih overpower. Lalu berhadapan dengan Boruto yang juga telah lebih kuat juga. Boruto sudah memutuskan untuk menghentikan Kawaki sebagai saudaranya, seperti layaknya Naruto yang dulu mencoba menghentikan Sasuke. Duo Uzumaki bermata biru yang diramalkan oleh kodok Gamamaru ini, sama-sama mengemban takdir dunia untuk menghajar dan memungut ulang si anak yatim piatu Sasuke dan Kawaki.